kalau Oke, masih di PBINA yang pastinya kita masih bakalan ngebahas topik-topik yang lagi hangat dan juga hot gitu ya. Dan ini Mbak Wi tadi juga lagi ngomong, sempat kita potong sedikit ini, kita masih balik lagi di pembahasan tentang mixed double yang sorry banget. Ini adalah salah satu sektor di mana lumbung emas pada masanya gitu, dan sekarang mungkin lagi kehilangan nyawanya atau apa. Dan kalau kita lihat sekarang di mixed double akhirnya dikuasai sama negara-negara yang itu lagi gitu. Bahkan kalau dilihat kemarin 2 turnamen besar terakhir dijuarai sama Korea gitu. Korea sudah mulai menanjak lagi gitu. Kita lihat kemarin ya itu, dan ini di China Open ini hasil dari pemain-pemain Indonesia kita bisa lihat di sini. Cuma bisa mentok paling besar di 16 besar, yaitu ada di pasangan Dejan Gloria dan juga Preven Jordan juga Melati Deva, dan ini pasangan non pelatnas gitu. Sementara pasangan pelatnas sendiri yaitu Rehan dan juga Lisa dan Rinov juga Pita terhenti di babak 32 besar, dan lagi-lagi Rehan Lisa itu ditaklukkan oleh pasangan yang sama. Nah, pasangan Hong Kong. Kenapa sih nggak bisa move on kah? Apa nggak bisa belajar dari pertandingan sebelumnya dan dikalahkan sama pelatih dari Indonesia? Mungkin karena udah kayak kepegang banget kalau menurut aku pribadi ya. Kavlandinya sendiri udah tahu banget tipe permainan Rehan sama Lisa. Jadi dia tahu nih, oh formula yang ini nih lu mainnya harus begini gitu, dan itu diterapkan dengan sangat baik sama pasangan Hong Kong. Nah, sedangkan Indonesia ini kalau menurut aku dia nggak bisa cari jalan keluar. Kalau beberapa kali aku nonton waktu dia lawan pasangan Hong Kong nih misalnya, ini kan ceweknya kan tangan kiri ya. Jadi aku selalu ngeliat, lo kok bola dibuang ke situ lagi sih? Lupa kali kalau lawan ini tangan kiri. Iya, tapi bukan sekali 2 kali gitu. Begitu dikasih bola yang sama, jadi kalau kita nih pemain yang udah tua-tua ini ya, jadi kan lebih mainnya pakai otak, jadi otomatis gue dari sini gue buang pertama, kedua, ketiga gue kira-kira udah tahu nih gue mau buang ke sini. Nah itu yang kejadian di pasangan Hong Kong. Aku beberapa kali ngeliat dia ngumpan di arah yang sama dan dia udah nungguin karena 80% bola ke situ lagi. Udah ketebak. Iya, jadi udah kayak hafalan banget. Dan Indonesia apa ya, menurut aku sih kurang bisa baca situasi. Nah itu yang jadinya kayak udah kebaca semua, jadi ada rasa, kalau menurut aku ada rasa kayak nggak pede jadinya. Kok begini mati, kok kesini udah ketebak, kok gini nggak bisa gitu. Jadi kayak nggak bisa keluar dari permainan itu sendiri. Jadi kita review lagi tadi. Kalau boleh dibilang tadi Rinov sama Rehan Lisa kan kalah di babak pertama. Kalau Rinov sama ini sendiri kalah di babak berapa kemarin ya? Kita lupa 3-2 atau 16 ya. Pokoknya kurang lebih antara 32 dan 16 ya. Jadi kita nanti bakalan update lagi, kemarin lupa itu. Dan pasangan Dejan sama Glo sendiri kalah sama Zhang Ziwei Wang Yakyong. Dan pasangan dari Ucok dan Meli Put kalah sama pasangan Malaysia. Dan kita lihat kemarin di semifinal itu pasangan-pasangan besar dunia itu rontok. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, 2 pasangan Malaysia bisa bercokol di semifinal, betul dan sekali. 1 pasangan Prancis bisa masuk ke final, gitu. Apakah kita udah ketinggalan sejauh itu kah dari pasangan-pasangan lain, negara-negara lain? Dan yang sedihnya lagi nih, pasangan Malaysia ini sekali lagi dilatih sama pelatih Indonesia juga. Baru yang lagi satu keluar dari Indonesia. Yang satu gitu. satu lagi kan main pro. Gitu. Tapi Tangji sama To Ewe ini luar biasa loh, udah nanjak banget. Sekarang udah peringkat 9. Udah peringkat 9. Dari Om Ke Januari kan? Progresnya tuh tapi benar-benar kelihatan loh. Dan pertama rasa dari rasa pedenya dia kelihatan. Sebelum coach Nova pindah sendiri juga udah terlihat potensinya seperti apa. Ditambah lagi dengan besutan dari coach Novanya sendiri bikin mereka jadi makin confidence ya. Sampai kemarin di semifinal, bercokol di semifinal gitu. Dan di Indonesia Master pun mereka pulang dengan gelar juara di ganda campuran. Apakah polesan dari Coach Nova seindah itu kah, Cidep, sampai membuat ini teman-teman dari Malaysia ini bisa meningkat itu prestasinya?
Ya kalau aku flashback lagi waktu dilatih dulu kan Kak Richard tuh duetnya sama Kak Kedeng nih. Menurut aku Kak Kedeng itu adalah salah satu pelatih yang benar-benar tahu nih tipe permainan. Lu tuh harus seperti ini, lu harus seperti ini. Jadi dia nggak nyamaratain semua pemain, lu main mix harus kayak gini. Enggak, jadi dia bisa tahu. Oh, dilihat per pemain. Iya, custom ya. Iya, jadi Dep lu kayak gini, lu harus nambahnya di sini, lu harus perbanyaknya di sini. Nanti dia lihat, lu kayak gini, lu mainnya coba lebih kayak gini deh, gitu. Jadi dia lebih bisa dibilang, bagus iya, ya? analisis, ya karena tajam banget. Mungkin karena itu Kak Richard percaya waktu itu, makanya dikasih lah tahta ganda campuran waktu itu kan ke Kak Kedeng. Karena menurut Kak Richard bisa nih, Nova udah bisa megang, udah bisa menganalisa gitu. Jadi memang seteliti itu setahu aku seorang Kak Kedeng. Dan apa ya, kalau di lapangan tuh dia pada bilang galak. Oke. Karena dia tuh benar-benar tegas kalau di lapangan. Beda sama di luar lapangan, itu benar-benar jauh berbeda. Kak Kedeng yang di dalam sama yang di luar tuh benar-benar beda banget gitu. Aku pernah ya udah nih cerita aja ya. Suatu pertandingan gitu, waktu itu masih sama Ucok. Itu penampilan itu waktu itu dianggap sangat-sangat enggak banget deh sama Kak Kedeng. Iya. Jadi waktu itu memang Ucok sempat ditegur, diomelin segala macam, tapi masih nggak bisa balik. Sampai kita pernah ditinggal loh. Kita lagi tanding, kita ditinggal gitu aja. Lu kalau main kayak gitu udah out ya. Iya, gua ngapain di sini? Ditinggal. Karena dia sekesel itu gitu loh. Lu tuh bisa lebih dari ini gitu. Nah, bisa melihat potensi dari pemainnya. Iya. Lu tuh nggak segini doang, lu tuh bisa lebih di atas gitu. Maksud aku dia beda banget. Jadi bener-bener kalau di lapangan itu, kalau kita bisa ngikutin programnya dia, bisa ngikutin maunya dia, bakal cepat banget jadinya. Oke, dan itulah mungkin yang dilakukan oleh pemain-pemain Malaysia sekarang. Pasangan-pasangan mix Malaysia terbukti dua ganda campuran di semifinal dan di Indonesia Master bahkan meraih juara gitu. Jadi benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan yang diraih dan fasilitas yang diberikan oleh sama federasinya gitu. Dan kalau kita lihat sekarang lagi ngebahas dari ganda campuran, ini benar-benar kita bakal ngefokusin ke ganda campuran sekarang. Ini ada satu pasangan yaitu dari Prancis, Tom Gikel dan juga Delphine. Ini benar-benar akhirnya bisa menerobos dominasi dari pasangan Eropa lainnya. Biasanya kan Denmark, Inggris gitu. Nah, ini menurut Ci Debbie yang spesial dari mereka berdua ini apa nih, Ci? Sampai bisa menembus ke final. Dan kita tahu sendiri Prancis bukan negara kuat di badminton. Iya. Gitu, dan nggak ada historical ya Mbak Wit ya? Jarang ya gitu. Sangat jarang. Oke, coba Ci Debbie. Kalau menurut aku dari pasangan Prancis ini yang paling menonjol banget justru ceweknya. Ya. Ceweknya ini nih berani banget sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku berani, dia depannya berani dan dia berani nge-net. Biasa kan kalau kebanyakan Eropa itu banyak kan ngangkat, defend gitu. Jadi mainnya nolo panjang, tapi ini dia nih berani ngadu walaupun dia tinggi tapi dia berani gitu. Nah, itu yang jadi apa ya? Faktor yang sangat menguntungkan. Karena kan cowoknya sendiri pasti udah lumayan banget nih. Cowoknya covernya juga udah oke, powernya ada. Kalau Eropa pastilah rata-rata powernya itu pasti ada. Tinggi juga fisik. Nah, tinggal biasanya tuh kalau pemain Eropa kalah di pemain ceweknya. Nah. Itu kebiasaannya Kak, seperti itu. Kalau kita lihat dulu juga misalnya Visser sama Pedersen, pasti yang diincar adalah Pedersennya gitu. Tapi si Visser kan bagus banget covernya. Nah, kalau ini ceweknya itu nggak perlu di cover yang sampai segimana banget, defense-nya lumayan dan depannya berani. Nah, itu yang kadang kalau kita lihat sama pemain kita sebenarnya tuh bisa pemain kita lebih di atas mereka nih. Misalnya untuk skill ya. Tapi untuk ceweknya berani nebak, spekulasi, ceweknya ini bisa dibilang lebih di atas dari pemain kita. Oke, dan beberapa tahun terakhir tuh justru sebenarnya emang mereka udah sempat naik ke 5 besar. Tapi masih sempat beberapa kali Rehan Lisa ini masih bisa ngalahin dari si Tom Gikel dan sama si Delphine ini. Tapi menurut Mbak Wit sendiri, apa yang membuat mereka ini akhirnya udah turun lagi, bisa melesat lagi sekarang nih Mbak Wit nih? Banyak faktor juga ya, selain karena kalau misalnya aku perhatiin dari wawancaranya mereka, itu mereka yang pasti rasa percaya dirinya tuh tinggi ya, pemain-pemain Eropa. Dan mereka kan sekarang kalau nggak salah timnas Prancis itu disupport sama Fernando Rivas juga, yang pelatihnya Carolina Marin. Gitu. Dan dia itu sangat strong di sport science. Kalau nggak salah dia tuh doktor lulusan sport science gitu. Jadi
itu mungkin menambah PD juga, apalagi Prancis ya, negara Eropa sport science-nya pasti sudah sangat advance ya. Jadi ditambah lagi dengan itu semakin pede lah nih si Gikel sama Delruy ini. Dan memang bagusnya tuh sebenarnya udah dari beberapa tahun lalu ya, udah mulai nanjak ya, tapi ya itu sempat turun. Dari zaman Covid sendiri mereka juga udah naik ya. Dan biasanya kalau dulu Denmark terus kan atau enggak Inggris ya. Nah sekarang mulai Prancis. Nah ini agak ngeri juga sebenarnya nih. Kok Prancis gitu ya, mix ya. Tiba-tiba gitu ya. Tapi yang bagus nih semifinal China Open ini. Jarang-jarang 1 2 3 4 ambiar semua kan, dan jadinya ada juara yang baru biar lebih seger dikit dan lebih misterius nih. Kira-kira Olimpik gimana? Siapa nih gitu ya? Kira-kira siapa yang bakalan masuk Olimpik nih? Iya, gitu. Mudah-mudahan Indonesia mudah-mudahan. Paling enggak adalah 1 dong, paling enggak pengennya 2. Kalau 1 tapi harusnya kan tetap pasti ada perwakilan. Iya, maksudnya yang 8 besar. Iya, mudah-mudahan sih bisa masuk 8 besar ya, kalau enggak berarti 1 ya. 1 tapi juga bisa terombang-ambing dia di tengah tapi mungkin kita udah terlalu biasa kali ya dengan tidak adanya perwakilan kita. Aduh, kalau di Olimpik udah 4 tahun sekali. Olimpik itu kita yang 1 cuma tunggal putri doang. Iya, biasa sama ganda putri 1 ya. Iya, tapi yang lain tuh biasanya kita tuh 2. Iya, tunggal putra 2. Tunggal putra 2, mix ganda campuran 2. Iya, semoga aja dengan tuh 2. adanya lebih variatif seperti ini, dominasi di ganda campuran ini bisa masuk ganda campuran baru dari Indonesia. Amin. Gitu, yang junior mungkin bisa lebih naik lagi, diberikan kepercayaan lagi. Dan tapi kalau untuk race Olimpik yang pastinya yang senior ini dulu ya, CP. Kalau untuk race Olimpik udah pasti 4 tadian di layar itu yang bisa bersaing cuma 4 itu, karena untuk rankingnya yang lain masih jauh di bawah. Dan 4 yang itu aja kan sebenarnya masih unda-undi nih, masih saling sikut menyikut untuk mengamankan 1 spot. Iya sih, dan ya mudah-mudahan lah ya dengan lebih ramainya persaingan di ganda campuran ini minimal 1 atau 2 bisa masuk ke Olimpik ya. Gitu. Dan ini kalau kita ngomongin ganda campuran benar-benar nggak ada habisnya ya, Cidepi, benar-benar dari kenapa kita seperti ini sekarang yang dulunya berjaya sekali gitu, dan mungkin kehilangan 1 generasi yang udah sering kita bahas gitu. Jadi benar-benar harus kehilangan 1 generasi supaya bisa nanti ngebalikin lagi ganda campuran bisa berjajar di top perform lagi gitu. Tapi kalau ngelihat dari ganda campuran seperti ini, Cidepi, di junior kita lihat juga kemarin di Indonesia Master gitu ya. Menurut Cidepi ada nggak pantauan dari Cidepi yang kira-kira ini bisa nanti naik menggeser posisi 4 yang tadi di layar ini? Kalau jujur sih belum ya. Belum. Maksud aku belum ada yang benar-benar 1 pasang tuh yang menonjol banget gitu. Karena kalau dia ada 1 pasang nih yang bagus banget menonjol, pasti bisa nih kemarin juara nih di 2 turnamen. Tapi nyatanya kan di dalam 2 turnamen itu masih belum sama sekali. Lagi-lagi ganda campuran masih belum bisa naik ke podium gitu. Itu sangat disayangkan karena ya udah tandingnya di Indonesia, kesempatannya 2 kali tapi belum bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Dan pemain dunia besar lain pun juga jarang yang ikut ke iya, hampir dibilang nggak ada. Iya, dan di mix nggak ada. Paling yang pemain topnya kemarin Nozomi doang. Iya, itu pun cuman 1 itu doang. Dia. Nggak ada. Ya wis deh, kalau kayak gitu kita bakalan balik lagi pastinya dengan topik-topik yang nggak kalah hotnya, dan kita bakalan beranjak dari ganda campuran. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di PBI.